Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Prasetya, NIM 21086224 dari Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Saya di sini akan mempresentasikan tugas 1 makalah tentang pembelajaran filsafat dengan dosen pembimbing Dr. Handes Zarwan MKes dengan judul materi pengertian ruang lingkup filsafat olahraga. Pertama-tama, puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran filsafat olahraga ini. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pula kita hantarkan kepada Nabi kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang seperti ini. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul pengertian ruang lingkup filsafat olahraga. 1. Latar belakang. Pentingnya nilai dalam filsafat olahraga. Sejarah menunjukkan bahwa olahraga dapat menjaga suasana bersahabat selama berabad-abad. Tujuan sebenarnya dari latihan adalah untuk memperhatikan tubuh dengan memperkuat otot, memperkuat jantung, dan membuat tubuh sehat dan bugar. Membuat tubuh sehat dan bugar, seperti yang banyak kawan ketahui, ada banyak jenis olahraga di Indonesia maupun mancanegara. 2 olahraga yang sering dipertandingkan di seluruh Asia Tenggara yaitu tinju dan gulat. Tujuan dari olahraga ini untuk melemahkan dan mengalahkan lawan, bahkan jika itu menghancurkan lawan. Indonesia adalah negara terdiri berbagai suku dan ras agama yang banyak sumber daya alam. Dan selain kaya akan alam, Indonesia memiliki kekayaan alam, keunikan budaya masing-masing sejak zaman dahulu. Semua keanekaragaman itu diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Keberagaman Indonesia memiliki nilai positif dan negatif. Kelebihannya adalah Indonesia penuh dengan keanekaragaman budaya. Sebaliknya, jika terjadi konflik, juga merusak citra Indonesia di mata internasional dan mengancam keamanan nasional. 2. Pengertian dan konsep filsafat olahraga. Filsafat atau filosofi berasal dari istilah Yunani, yaitu philos artinya suka, dan sophia artinya kebijaksanaan, yang diturunkan berdasarkan istilah kerja filosofin yang berarti menyayangi kebijaksanaan. Filsafat juga merupakan pandangan mengenai global dan alam yang dinyatakan secara teori. Filsafat merupakan suatu ilmu atau metode berpikir buat memecahkan tanda-tanda alam dan masyarakat. Secara etimologi, berdasarkan bahasa Arab, falsafah asaf. Berdasarkan bahasa Yunani, filosofia, ada banyak pendapat tentang filsafat berikut demikian. Plato, seorang filsuf Yunani populer. Gurunya Aristoteles. Ia berkata bahwa filsafat merupakan pengetahuan mengenai secara yang terdapat, ilmu yang berminat buat mencapai kebenaran yang asli. Itu menurut Plato.
Menurut Aristoteles berkata bahwa filsafat merupakan ilmu yang mencakup kebenaran yang terkandung pada dalamnya ilmu-ilmu metafisika, nalar, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Yang ketiga, objek dan ruang lingkup filsafat olahraga. Dalam ranah filsafat, upaya untuk mengisi gagasan-gagasan yang belum dilakukan oleh orang lain adalah hal yang biasa. Dan upaya tersebut dilakukan untuk mengisi kekosongan guna mencapai kesempurnaan. Mencoba menafsirkan nilai dari segi kondisi psikologis, objek ideal, dan keadaan objek tidak mengurangi sifat nilai, tetapi mencoba mengisi celah tersebut. Dalam buku Schiller, Fondisi 2001 halaman 129-130 menunjukkan bahwa nilai tertinggi dalam upaya pendidikan, kepercayaan pada nilai setiap individu adalah nilai tertinggi. Karena nilai tertinggi mengarah pada kepuasan yang lebih dalam. Kedua, kepuasan tidak dibicarakan dengan sukacita. Bahkan, jika sukacita adalah hasil dari kepuasan. Semakin kecil nilai relatif, semakin besar kehadirannya, dan semakin besar nilai absolut dari semua nilai. Dari uraian di atas, jelas bahwa 1. Objek material filsafat jelas bahwa yang ada pada garis besarnya dapat dibagi atas 3 persoalan pokok, yaitu 1. Hakikat Tuhan, 2. Hakikat alam, dan yang terakhir hakikat manusia. Yang keempat, sportivitas. Secara umum didefinisikan sebagai tindakan menghormati, adil, dan menerima terlepas dari hasil pertandingan. Beher Stoll 1993-75 mendefinisikan sportivitas sebagai pelaku atlet, pelatih, manajer, dan penonton dalam olahraga kompetitif. Definisi lain dari sportivitas adalah sikap individu dalam lingkungan olahraga menunjukkan rasa hormat terhadap aturan, ofisial, praktik sosial, dan lawan. Jadi, berdasarkan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa sportivitas adalah perilaku individu yang menunjukkan sikap dan perilaku yang menghormati semua aspek olahraga, termasuk pemangku kepentingan aturan dan etika. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil makalah saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada kurang tolong tambahkan. Saya Miftah Prasetya undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.